Hai para pemirsa Story Library, kita bertemu lagi. Kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita klasik yang melegenda. Sejak berabad-abad tahun lalu, kisah tentang Putri Cinderella selalu saja menarik untuk diceritakan kembali. Sebuah kisah fiksi yang tak lekang oleh waktu. Seperti biasa, kisah Cinderella ini kami buat dengan versi kami, versinya Story Library. Ingat selalu menjaga jarak mata dengan layar monitor, dan duduklah dengan nyaman. Selamat menyaksikan. Di lembah hijau yang subur, hiduplah seorang gadis muda bernama Cinderella. Meski kehidupan penuh kemegahan mengelilinginya, Cinderella tumbuh dalam kesederhanaan, di sebuah rumah yang dulunya penuh tawa, namun kini hanya menyisakan kesedihan. Hai pemirsa, aku Cinderella. Pasti kalian semua sudah mengenalku. Sebab kisahku ini sudah melegenda sejak berabad-abad lamanya. Aku hanyalah tokoh fiksi yang diciptakan oleh penulis bernama Charles Perrault. Ada hikmah dan pelajaran dalam kisahku ini. Pesan yang ingin disampaikan. Sang penulis tak pernah berhenti berharap. Dia berharap suatu saat semua impiannya akan menjadi kenyataan. Sama seperti kisahku ini. Sejak kecil aku punya impian dan harapan, walaupun keluargaku selalu jahat padaku. Tapi aku yakin suatu hari, kehidupanku akan membaik dan aku akan hidup bahagia. Sejak kecil Cinderella sudah ditinggal oleh ibunya. Dia hanya tinggal bersama ayahnya. Mereka berdua terlihat hidup sangat bahagia, walaupun ayah Cinderella sering meninggalkan Cinderella untuk pergi keluar kota untuk menjalankan bisnisnya. Setelah kepergian sang ibu, ayah Cinderella menikah lagi, berharap bisa memberi keluarga baru yang penuh kasih sayang. Namun, takdir berbisik berbeda. Kedatangan ibu tiri beserta dua saudari tirinya, Grizella dan Anastasia, membawa perubahan besar. Beberapa tahun setelah menikah lagi, ayah Cinderella jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kematian ayah Cinderella sebenarnya adalah perbuatan ibu tirinya. Setiap hari ibu tirinya selalu memberi racun di makanan ayah Cinderella. Ibu tiri dan kedua saudara tirinya punya rencana jahat ingin menguasai harta kekayaan ayah Cinderella. Akan tetapi dalam surat wasiatnya mereka tidak mendapatkan harta warisan. Harta warisan semuanya jatuh kepada Cinderella. Mereka sangat membenci Cinderella. Akhirnya mereka memperlakukan Cinderella sebagai pelayan di rumahnya sendiri. Mereka memerintah dengan banyak pekerjaan yang tak ada habisnya tiap hari. Saat mereka tidur, Cinderella baru bisa beristirahat. Mereka selalu merendahkan Cinderella. Meski begitu, Cinderella tak pernah kehilangan senyum dan kebaikan hatinya. Di setiap pagi yang sunyi dan malam yang dingin, ia tetap menyimpan harapan, berdoa dalam hati agar suatu hari hidupnya akan berubah. Untungnya, Cinderella selalu ditemani oleh para sahabatnya, para binatang peliharaannya, tikus, kelinci, tupai dan burung-burung yang selalu menghibur dan membantunya bekerja, membuat hari-harinya yang melelahkan menjadi ceria. Aku masih sangat ngantuk, tapi hari sudah semakin siang. Aku harus segera bangun. Teman-teman, ayo bangun! Cuaca cerah hari ini, kita pergi ke sungai. Ayo cepat bangun, jangan bermalas-malasan. Terutama kamu Gus-Gus, perutmu sudah sangat buncit. Kamu harus mengurangi makan dan banyak bergerak dan berolahraga. Wow, aku suka cuaca pagi ini. Sangat cerah,
Matahari pagi menghangatkan tubuhku. Udara yang sejuk membuat aku nyaman, rileks dan segar. Mumpung hari masih pagi, aku akan berolahraga sambil mencuci baju di sungai. Aku lebih suka mencuci di sungai. Teman-teman, ayo, ikut denganku. Kita mandi di sungai, mumpung hari masih pagi dan cuaca sangat cerah pagi ini. Woke up to the sun so bright, sky so blue, everything's right. Birds singing, trees sway slow, just another day to let go. Oh, sunny morning, I'm feeling fine. Take a deep breath, yeah, life's divine. No worries, no cares in sight, just me and the morning light. Oh, sunny morning, I'm feeling fine. Take a deep breath, yeah, life's divine. No worries, no cares in sight, just me and the morning light. Gus, lihat perutmu itu Kian. Hari Kian bertambah besar. Kamu akan sulit berlari jika terlalu gemuk. Hari ini pohon jeruk di kebun berbuah sangat banyak. Aku sudah memetik beberapa buah jeruk. Aku akan membuat jus jeruk dan kek jeruk. Ayo bantu aku, nanti kita makan kek bersama. Ayo, kita kerja teman-teman. Hari ini kita akan sangat sibuk. Gus, segera bersihkan kembali meja dapurku. Atau aku tidak akan memberimu makan hari ini. Kamu sangat sering mencuri makananku. Cinderella tiap hari bangun sangat pagi. Sebelum membangunkan ibu tiri dan kedua saudara tirinya, dia sudah harus menyelesaikan semua pekerjaan di dapur, termasuk menyiapkan sarapan, pakaian, air hangat dan keperluan mereka semua saat bangun tidur. Setelah mereka bangun, Cinderella kembali bekerja membersihkan rumah, menyapu halaman, mencuci pakaian dan memasak untuk makan siang dan makan malam. Begitulah aktivitas Cinderella yang tiada habisnya sepanjang hari. Ini adalah kerajaan di negeri dongeng, sebuah kerajaan yang makmur dan subur, rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Raja mereka bernama Raja Andrew. Raja Andrew adalah raja yang arif dan bijaksana. Raja dan ratu hanya memiliki satu orang putra, yang bernama Pangeran Edward. Sejak kecil pangeran berwajah tampan dan sangat cerdas, juga memiliki banyak keahlian. Dia punya hobi berkuda dan berburu. Banyak wanita bangsawan yang jatuh hati padanya. Halo pemirsa Story Library, aku adalah Pangeran Edward. Ayahku adalah Raja Andrew, raja dari sebuah kerajaan besar di negeri dongeng. Saat ini ayah sudah semakin tua, dan aku adalah putra mahkota, penerus ayahku. Aku ingin agar kelak rakyat dan kerajaanku ini hidup makmur dan sejahtera. Raja dan ratu sudah semakin tua, mereka ingin segera melihat putranya berkeluarga dan memiliki cucu. Tapi sepertinya Pangeran Edward belum juga punya keinginan untuk menikah. Dia terlalu asik dengan pekerjaannya demi rakyatnya. Edward, kamu tak pernah mau menghadiri pertemuan perjodohan yang sudah kami atur dengan para gadis bangsawan. Kamu selalu menolak dijodohkan. Tapi kamu juga tidak mau mencari jodohmu sendiri. Ibumu sangat khawatir padamu, nak. Apa yang bisa kami lakukan untukmu agar kamu bisa membuka hatimu? Beberapa tahun belakangan ini aku memang sangat sibuk. Pembangunan irigasi di wilayah kerajaan ini cukup menyita waktuku. Aku ingin rakyat kita kelak bebas dari musibah banjir, dan rakyat juga bisa hidup makmur dari bercocok tanam. Proyek irigasi ini sangat vital bagi kerajaan kita, ayah. Ayah sangat mengerti dengan semua yang sudah kamu rencanakan demi kemakmuran rakyat dan kejayaan kerajaan kita ini, tapi usiamu juga terus bertambah. Kamu harus menikah agar kerajaan kita ini kelak memiliki penerus demi keberlangsungan kerajaan ini. Hal ini menurut ayah juga tidak kalah penting. Baik ayah, aku akan menuruti permintaan ayah dan ibu kali ini.
Tapi biarkan aku yang memilih. Aku tak menyukai perjodohan. Semua wanita bangsawan yang ibu pilihkan untukku, tak ada satupun yang memiliki inner beauty. Mereka hanya tampak cantik di luar, tapi tidak cantik di dalam. Segera temui ibumu sedang berada di taman. Bicaralah padanya. Tiap hari ibumu selalu mengeluhkan hal ini kepada ayah. Ayah pusing mendengarkannya. Good morning, ibuku yang cantik. Pagi ini ibu terlihat segar dan cantik. Aku ingin sarapan pagi bersama ibu pagi ini, sambil membahas suatu hal penting. Selamat pagi juga anakku. Kamu paling pandai membuat hati ibumu gembira. Kemarilah nak, ayo kita ngobrol sambil sarapan bersama. Ibu kangen padamu. Sudah lama kita tidak ngobrol santai, sebab kamu selalu saja sibuk dengan urusan kerajaan. Bu, kemarin ayah sudah bicara padaku mengenai perjodohanku. Aku juga sudah sampaikan kepada ayah bahwa aku tak mau dijodohkan. Aku ingin memilih sendiri pasangan hidupku. Tapi aku minta saran kepada ibu, bagaimana caranya agar aku bisa memilih sendiri wanita pilihanku. Edward, kamu ini sama seperti ayahmu. Terlalu serius. Santai sajalah. Aku ini ibumu, jangan terlalu bersikap resmi. Ayo minum dulu kopimu dan makanlah roti gandum itu. Bagaimana tidurmu semalam? Apa kamu bisa tidur dengan nyenyak? Kamu selalu tidur larut malam. Maaf Bu, aku sudah terbiasa terlalu serius. Aku benar-benar tak tahu harus bagaimana untuk mendekati para gadis. Ibu tahu, kedudukan ini yang membuat aku harus berhati-hati dalam memilih pasangan hidupku. Sekarang ini sangat jarang wanita yang hatinya tulus dan baik. Kebanyakan dari para gadis itu tergiur oleh kedudukanku. Mereka berambisi besar jadi permaisuriku. Sedangkan aku menginginkan gadis yang polos, baik hati dan tulus mencintaiku. Bukan karena aku seorang pangeran atau raja, tetapi karena hatinya tulus mencintaiku. Ibu sudah diskusikan hal ini dengan ayahmu. Kami berdua telah sepakat untuk mengikuti keinginanmu. Kemarin penasehat ayahmu memberikan sebuah ide agar kamu bisa memilih wanita pilihanmu sendiri. Kita akan mengadakan pesta dansa untuk para gadis di negeri ini, terutama untuk para gadis bangsawan. Di pesta nanti, kamu bisa memilih dari atas ballroom. Gadis mana yang terlihat cocok denganmu, kamu bisa lihat dari penampilannya. Kemudian dekatilah dia, ajak berdansa. Dan ngobrol dengan santai, jangan terlalu serius. Dari obrolan itu minimal kamu bisa tahu bagaimana karakter gadis itu. Bagaimana selanjutnya, ibu serahkan padamu. Kalian tetap harus saling mengenal lebih dalam untuk bisa saling jatuh cinta. Bagaimana menurutmu ide ini? Apa kamu bisa menjalaninya? Jika kamu setuju, ibu akan segera mempersiapkan semuanya. Kamu pilih hari pelaksanaannya sesuai dengan jadwalmu. Baiklah Bu, aku sangat setuju dengan ide ini. Aku akan segera mengatur jadwalku. Sepertinya minggu depan aku punya waktu luang di hari Minggu. Ibu silahkan atur semua keperluan pesta nanti. Semuanya aku percayakan kepada ibu untuk mengatur pelaksanaannya. Kemudian diumumkanlah ke seluruh negeri. Acara pesta dansa di istana itu mengundang semua wanita cantik dan para bangsawan yang belum menikah di seluruh negeri. Siapapun boleh hadir di pesta akbar tersebut. Gegerlah suasana negeri setelah pengumuman dikumandangkan ke seluruh negeri. Semua wanita lajang berlomba-lomba mempercantik diri. Mereka memesan gaun-gaun yang indah untuk acara pesta. Semua wanita ingin tampil cantik di hadapan Pangeran Edward. Berita tentang pesta dansa akhirnya sampai juga ke telinga ibu tiri dan kedua saudara tiri Cinderella.
Anastasia dan Drizella terlihat begitu gembira dan sangat antusias ingin pergi ke pesta dansa. Mereka segera bergegas mempersiapkan diri. Aku ingin tampil sempurna di pesta nanti, agar menjadi perhatian pangeran. Bu, aku ingin beli gaun terbaik di kota, juga perhiasan dan makeup yang terbaik. Aku harus cantik sehingga mata Pangeran Edward hanya tertuju padaku. Cinderella, pagi ini aku dan Drizella akan pergi bersama teman-temanku ke kota, membeli gaun pesta baru untuk pesta dansa minggu depan. Ibu ingin kami tampil cantik dan terbaik di antara para bangsawan lainnya. Kamu siapkan baju yang akan kami pakai nanti, sepertinya ibu juga akan ikut. Ibu, apa aku juga boleh ikut pergi? Bersama Anastasia dan Drizella ke kota. Aku juga ingin membeli gaun yang indah, agar aku bisa pergi ke pesta dansa. Untuk apa? Kamu ikut pergi ke kota. Memangnya kamu punya uang untuk membeli gaun? Lebih baik selesaikan saja pekerjaanmu. Tak perlu bermimpi pergi ke pesta dansa. Kamu tak layak pergi. Jangan buat ibumu ini malu di hadapan raja dan para bangsawan. Siang tadi, aku mendengar dari kedua saudaraku bahwa raja mengadakan pesta dansa untuk mencari calon istri Pangeran Edward. Aku sangat ingin pergi, tapi aku tak punya gaun yang bagus untuk ikut pergi ke pesta. Andai saja ayah masih hidup, aku pasti bisa pergi, seperti gadis lainnya. Besok, setelah makan siang, kita pergi ke gudang di atas loteng. Di sana ada barang-barang dan baju-baju peninggalan ibuku. Siapa tahu ada gaun pesta yang bisa aku pakai. Sepertinya tubuh ibuku sama denganku. Aku sangat ingin pergi ke pesta dansa itu. Aku sangat lelah hari ini. Ayo kita tidur. Aku menemukan gaun pesta milik ibuku. Ukurannya sama denganku, hanya perlu sedikit perbaikan. Dan akan aku beri hiasan dari manik-manik agar lebih indah. Aku menemukan manik-manik yang cantik milik ibu. Juga mesin jahit tua ini akan memudahkan aku. Untung aku pernah belajar menjahit. Ibu tiri Cinderella juga terlihat ikut-ikutan sibuk mempersiapkan kedua putrinya agar tampil cantik saat pesta dansa nanti. Mereka sibuk mempercantik diri dan belanja gaun pesta yang indah, membeli aksesoris dan kelengkapan lainnya. Selamat pagi, Ibu. Pagi ini Ibu terlihat segar. Padahal beberapa hari ini aku lihat, Ibu sangat sibuk mempersiapkan pesta Sabtu nanti. Aku berharap Ibu tidak terlalu memaksakan diri. Serahkan saja kepada para asistenku, agar Ibu tidak terlalu lelah. Ku mohon jaga kesehatan Ibu. Selamat pagi juga, Nak. Jangan khawatir, Ibu baik-baik saja, Nak. Justru Ibu sangat bersemangat mempersiapkan semua ini, sebab Ibu sangat ingin kamu segera menikah dan Ibu ingin segera punya cucu. Istana ini akan menjadi ceria dengan adanya anak-anak. Ibu tidak akan kesepian lagi. Siang nanti Ibu ada rapat terakhir membahas tentang persiapan pesta. Datanglah, Nak. Agar kamu tahu apa saja yang sudah kami persiapkan untuk pestamu, Ibu sangat berharap kamu bisa menemukan pujaan hatimu di pesta nanti. Baik, Bu. Akan aku usahakan untuk hadir di rapat nanti siang. Mungkin akan sedikit terlambat sebab aku harus pergi meninjau irigasi di desa. Aku pergi dulu, Bu, sampai bertemu nanti siang. Baiklah, Nak. Berhati-hatilah, Ibu tunggu kamu di rapat nanti siang. Cinderella secara diam-diam menjahit serta memperbaiki gaun pesta milik ibunya tiap malam. Ibu, bolehkah aku ikut bersama kalian ke pesta dansa? Lihatlah, sekarang aku punya gaun indah. Ibu tak akan malu lagi membawaku ke pesta dansa di istana. Di pesta nanti, aku akan menjauh dari kalian. Aku juga akan bersembunyi di balik kerumunan. Kumohon, izinkan aku ikut bersama kalian. Sudahlah, jangan pernah bermimpi untuk bisa pergi ke istana, apalagi jadi permaisuri. Jaga saja rumah ini. Kalau semuanya pergi, tak ada yang menjaga rumah ini. Kamu tak akan pernah bisa keluar jauh dari rumah ini.
Jika kamu pergi, kami akan menguasai harta peninggalan milik kedua orang tuamu ini. Kedua saudara tiri Cinderella tiba-tiba mendekati Cinderella dan merobek gaun pestanya. Dia hanya bisa menangis, tak bisa berbuat apa-apa. Kemudian mereka pergi meninggalkan Cinderella yang menangis. Say you're upset with me. In the end, you're the one to blame. Try to put it out. You just reignited the flame. Messed up. Don't know where to turn with this stupid game. Can't escape this pain. Dear Father. Cinderella begitu sedih. Dia menangisi nasibnya duduk dalam kegelapan di taman. Tiba-tiba datang seorang ibu peri menghampirinya. Wahai anakku Cinderella, aku datang. Aku adalah peri pelindungmu. Apa kamu masih ingat denganku? Waktu kamu kecil, kita sering bertemu. Anakku, apa yang membuatmu bersedih hati? Semua wanita muda di kerajaan ini telah pergi ke pesta dansa. Mengapa kamu duduk sendirian di sini dan menangis? Oh Ibu Peri, tentu saja aku masih ingat. Anda selalu menemaniku. Aku juga ingin pergi ke pesta, tapi kedua saudaraku telah merobek gaun pesta milikku, gaun pesta peninggalan ibuku. Ini membuatku sangat sedih. Mereka begitu kejam padaku. Dulu saat ayah masih hidup, mereka sangat baik padaku. Selama ini, aku mencoba bersabar menghadapi mereka. Sebab mereka adalah keluargaku juga. Tapi malam ini hatiku sangat sedih. Harapanku musnah. Aku tak bisa lagi pergi ke pesta dansa. Aku tak punya gaun, aku juga tak bisa pergi karena mereka telah meninggalkan aku dan melarang aku pergi. Oh anakku Cinderella yang baik hati. Sungguh malang benar nasibmu. Tapi kamu jangan khawatir. Aku datang untukmu. Mulai malam ini. Dan kedepannya kehidupanmu akan lebih baik. Malam ini kamu akan jadi wanita tercantik di pesta dansa. Mata indahmu yang biru akan terlihat berkilau dengan gaun biru. Dilengkapi dengan perhiasan permata berkilauan. Tiara indah menghiasi rambutmu yang tertata anggun akan menambah pesonamu. Berdirilah anakku, bersiaplah. Tongkat ajaibku ini akan mentransformasi kamu menjadi putri yang tercantik di pesta dansa nanti. Ayo berdirilah, kamu jangan menangis lagi. Ibu peri menyihir labu menjadi kereta kuda, dan 2 ekor tikus sahabat Cinderella jadi kuda putih. Gus-gus, disihir ibu peri menjadi seorang kusir kereta kuda. Cinderella sangat takjub, tak percaya dengan keajaiban yang dia lihat. Sementara itu, di istana kerajaan terlihat mulai sibuk melakukan persiapan untuk acara pesta dansa. Ini adalah sebuah pesta akbar. Ibu Ratu juga mengundang raja-raja dan para bangsawan dari negara tetangga. Para tamu undangan terlihat satu persatu mulai berdatangan. Para gadis tampak cantik dan ceria, dengan aneka gaun yang indah. Mereka berharap agar di pesta nanti bisa menjadi gadis pilihan sang pangeran.
Dengan hati berdebar, Cinderella turun dari kereta kuda berjalan dengan anggun di karpet merah. Kecantikan dan keanggunan Cinderella membuat kagum tamu lainnya. Dia berjalan sambil tersenyum ramah. Ini sungguh membosankan. Aku bingung, begitu banyaknya wanita di lantai dansa. Tapi entah mengapa tak ada satupun yang istimewa. Aku ingin segera pergi dari sini. Mengapa waktu berjalan sangat lambat? Aku sangat bosan. Dari atas balkon, pangeran yang sudah mulai bosan, tiba-tiba pandangan matanya tertuju kepada Cinderella yang datang terlambat. Pangeran begitu terpesona oleh keanggunan Cinderella dan kecantikannya. Sepertinya aku mengenal wanita dengan gaun biru itu. Tapi malam ini dia sungguh berbeda dengan yang pernah aku lihat sebelumnya. Dia sangat cantik dan anggun dengan gaun itu. Aku akan mendekatinya. Apakah dia masih mengenalku? Hai, perkenalkan, namaku Edward. Nona, kamu sangat cantik. Siapakah namamu? Apa kamu berkenan berdansa denganku, Nona? Oh, tentu saja boleh. Aku bahkan merasa terhormat. Pangeran Edwards bersedia berdansa denganku. Namaku Cinderella. Malam itu banyak gadis kecewa, sebab pangeran sepanjang malam hanya mau berdansa dengan Cinderella. Kedekatan mereka berdua, yang seperti sepasang kekasih, membuat banyak gadis cemburu. Tanpa terasa, waktu hampir tepat jam 12 malam. Cinderella tersadar dan ingat akan pesan ibu peri. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari, meninggalkan pesta dansa. Kepergian Cinderella yang tiba-tiba membuat pangeran bingung. Pangeran mengejar Cinderella yang lari keluar dari istana. Tapi tak terkejar sebab Cinderella berlari sangat kencang. Pangeran hanya menemukan sebuah sepatu kaca di tangga milik Cinderella yang tertinggal. Hati pangeran sangat sedih. Dia kembali kehilangan pujaan hatinya. Dia bahkan belum sempat bertanya di mana Cinderella tinggal. Pangeran melamun sambil memandangi sepatu kaca milik Cinderella. Mr. Henry, saya membutuhkan bantuan Anda. Aku ingin mencari pemilik dari sepatu kaca itu. Buat pengumuman ke seluruh negeri bahwa saya mencari pemilik sepatu kaca itu. Dia yang jadi pemiliknya dan mempunyai pasangan dari sepatu kaca itu. Dia akan menjadi istriku. Semua wanita boleh mencobanya. Pangeran dibantu para pengawal kerajaan, berhari-hari terus mencari keberadaan sang pemilik sepatu kaca istimewa itu. Suatu hari, tibalah giliran keluarga ibu tiri Cinderella didatangi oleh rombongan kerajaan. Mereka juga mendapatkan kesempatan untuk mencoba sepatu kaca itu. Anastasia dan Rizella dengan antusias mencoba memakai sepatu kaca tersebut. Akan tetapi tak ada satupun dari mereka yang cocok kakinya dengan sepatu kaca itu. Cinderella bersembunyi di balik pintu. Seorang pengawal kerajaan melihat Cinderella bersembunyi dan meminta Cinderella ikut juga mencoba sepatu. Ibu tiri dan kedua saudara tirinya mencoba menghalangi Cinderella. Akan tetapi pengawal kerajaan tetap meminta Cinderella ikut mencoba sepatu. Betapa terkejutnya mereka semua. Ternyata sepatu itu pas di kaki Cinderella dan dia punya pasangannya. Cinderella, aku sangat bahagia. Akhirnya aku bisa menemukanmu. Aku tak peduli siapa dirimu. Satu hal yang ku tahu, aku sangat menyukaimu sejak pertama kali kita bertemu. Cinderella, ku mohon, jangan pergi lagi meninggalkanku. Tetaplah di sisiku, menemaniku sepanjang hidupku. Apa kamu bersedia? Aku merasa bagaikan mimpi di siang hari. Apakah pangeran benar-benar menyukaiku? Padahal pertemuan kita sangat singkat. Bagaimana Anda bisa begitu yakin?
bahwa aku adalah wanita terbaik yang menjadi impianmu selama ini. Aku telah mengenalmu jauh-jauh hari sebelum kita bertemu di pesta dansa. Mulai saat itulah sesungguhnya aku sulit melupakanmu. Tapi tugas dan kewajibanku tak memberiku kesempatan untuk mencarimu. Sepertinya kamu telah melupakan pertemuan pertama kita beberapa tahun lalu. Maafkan aku. Aku benar-benar tak mengingatnya. Pantas saja saat bertemu denganmu, aku merasa sangat mengenalmu, seperti pernah bertemu denganmu sebelumnya. Aku bersedia memenuhi permintaanmu, Pangeran, sebab aku juga menyukaimu dan sulit melupakanmu. Aku terus saja merindukanmu setelah pesta itu. Ikutlah denganku sekarang, tinggal bersamaku di istana. Serahkan rumah ini kepada ibu tiri dan saudara tirimu. Kamu tak perlu mengkhawatirkan hal lain. Kita harus segera mempersiapkan pesta pernikahan kita bulan depan. Ayah dan ibuku tak ingin berlama-lama menunggu kita menikah. Pangeran Edward langsung memboyong Cinderella ke istana. Raja dan ratu sangat gembira. Lalu mereka mengadakan jamuan makan malam bersama sekaligus membahas rencana pernikahan keduanya. Ibu ratu terlihat begitu menyayangi Cinderella. Mereka terlihat sering pergi bersama, mempersiapkan segala sesuatu untuk upacara pernikahan Cinderella dan putranya. Cinderella juga tampak bahagia dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Tibalah di hari bahagia, Pangeran Edward dan Cinderella akhirnya menikah. Pesta pernikahan yang sangat megah dan meriah. Raja dan ratu pun ikut berbahagia. Akhirnya putra mereka menikahi gadis impiannya. Seluruh rakyat ikut berbahagia atas pernikahan Pangeran Edward dan Cinderella. Rakyat berpesta, bergembira di seluruh negeri. Ada sebuah rahasia yang tak banyak orang tahu. Mengapa aku langsung jatuh hati ketika bertemu dengan Cinderella di pesta dansa? Beberapa tahun lalu, aku pergi berburu dan terpisah dari rombonganku karena mengejar buruanku. Di perjalanan, aku menelusuri sungai untuk kembali ke desa terdekat. Saat aku dan kudaku berjalan menelusuri sungai, kami mendengar suara merdu. Suara seorang wanita sedang bernyanyi. Lalu aku mendekatinya. Di sungai itu aku melihat wanita cantik sedang mencuci dan bernyanyi ceria bersama para binatang. Dia terlihat sangat mempesona dengan kesederhanaannya itu. Kami sempat berbincang-bincang beberapa waktu, tapi kemudian dia pergi tanpa aku tahu di mana dia tinggal. Dan rombongan kerajaan berhasil menemukan aku langsung kembali ke istana bersama mereka. Sejak saat itu entah mengapa aku selalu mengingat wajahnya, tapi aku tak punya waktu untuk mencarinya. Wanita cantik di dunia ini sangat banyak, akan tapi jarang yang memiliki inner beauty. Setelah pertemuan singkat itu, aku merasakan dia adalah gadis yang selama ini aku cari. Ada sebuah ikatan batin, kami berdua yakin dan percaya kelak kami akan bertemu kembali. Sebab dia adalah cinta sejatiku. Itulah sebabnya, mengapa aku langsung memilih Cinderella saat di pesta dansa. Bukan hanya karena kecantikannya, tapi aku sudah lebih dulu mengenali kepribadiannya. Sekian dulu kisah ini. Terima kasih sudah setia menyaksikan video-video dari channel kami ini. Pemirsa, demikianlah kisah ini berakhir bahagia. Ibu tiri pun akhirnya bisa memiliki harta kekayaan milik Cinderella. Sampai di sini dulu cerita dari kami.
Terima kasih telah setia menyaksikan cerita ini. Nantikan kisah-kisah lainnya di Story Library. When the bell of fate starts to ring, a glass slipper remains the proof of everything. In this cold, empty room,